Hai guys, kembali lagi dengan Holy Reason. Gimana kabar kalian pendengar Holy Reason? Gue harap dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan Holy Reason, di-share ke teman-teman ya. Itu yang paling penting. Dan di episode kali ini gue juga mau ucapin buat lu semua yang sudah ngasih pertanyaan di Instagram, di email bahkan ataupun di WA secara personal, gue mau ucapin terima kasih banyak. Tapi gue belum sempet jawab satu-satu karena ya agak sibuk guys di beberapa minggu di bulan ini juga. Ya lu tahu namanya mahasiswa tingkat akhir, gimana sih bro rasanya gitu kan. Pasti lu ngalamin lah bener-bener ketemu dosen yang kayak aduh, mau ngomong kasar nanti gua takut takut disumpahin gitu kan. Ya ini buat para SMP SMA nih yang belum ngerasain namanya ntar lu jadi mahasiswa. Bro, jadi mahasiswa tuh gak enak. Bener, udah gawe langsung gawe aja lu. Nah, lu gawe sana di pemerintah. Jadi di episode kali ini ada satu hal yang mau sharing bareng sama lu tentang suatu hal dari ceritanya seseorang. Yes, jadi ada seorang yang mengirimkan ceritanya ke akun Instagramnya Holy Reason tentang ceweknya. Jadi di hubungannya itu ceweknya melakukan gue bilang mungkin toxic relationship lah ya bahasanya. Jadi ceweknya ini minta di setiap fotonya di Instagramnya itu ada foto ceweknya. Buset, gila gitu ya. Mau gue pribadi ini lebih gila daripada ibu-ibu yang riting kanan beloknya lurus gitu kan. Nggak ada bang belok lurus beloknya kanan. Ya ini lebih ngeri bro. Tapi memang ada gitu. Memang ada kayak gini. Dan gue pernah mengalami temen gue pernah kayak gitu. Jadi dia di postingannya dia itu juga sama guys, harus kayak gitu. Jadi ibaratnya ketika dia posting foto yang ganteng terus ada cewek yang komen cool apa gitu kan, dia bakal cemburu di situ dan dia bakal berantem di situ dengan alasan aku cemburu gitu kan. Tapi ya lu tahu gitu, namanya juga media sosial gitu kan. Makanya mungkin alasannya orang-orang zaman sekarang yang pacaran jarang banget upload foto mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin dia gak mau berantem. Tapi pertanyaannya adalah Bang Holly gimana nih rasanya menurut abang ketika pasangan abang kayak gitu kan. Apa yang bakal abang lakuin? Pertama, ini buat lu semua gue yakin pasti ada yang ngalamin di luar sana gitu kan. Pertama itu hubungan lu itu memang ada kesepakatan di awal apa enggak? Kenapa gue bilang gitu? Mungkin agak lucu ya. Memang Holy ini lucu bro. Holy ini out of the box. Gue gak pernah ngasih saran yang sesuai dengan ini. Biasanya aneh-aneh saran gue gitu kan. Tapi secara gue pribadi gitu, gue setiap kali gue pacaran itu pasti gue ada kesepakatan di awal. Kesepakatan dalam arti kata gini, kesepakatan itu bakal ada kalau lu tahu karakter pasangan lu. Contoh misalkan ketika lu PDKT, ya gue nggak menyinggung orang yang seminggu PDKT, 2 minggu PDKT langsung jadian, itu bukan PDKT bro namanya gitu kan. Kayak anak SMP lah kalau PDKT kayak gitu kan. Maksud gue adalah ketika lu udah tahu gitu kan, ketika lu udah tahu rasanya, maksudnya karakternya dia kayak gimana, lu bakal menyesuaikan di hubungannya nanti. Contoh misalkan lu udah tahu nih, berarti cewek gue egois gitu kan. Nah, atau cowok lu egois, berarti gue harus tahu dong, berarti gue harus kayak gini nih biar dia gak egois atau biar dia gak marah. Sama seperti ketika kesepakatan di awal, lu tahu kalau misalkan cewek lu ini over posesif gitu kan. Ya gue bilang, nah pertanyaannya adalah bang, posesif itu boleh apa enggak? Gue bilang boleh. Posesif itu adalah hal atau efek dari cinta, itu posesif. Kalau doi lu atau pacar lu itu gak posesif, artinya dia gak cinta sama lu. Tapi pertanyaannya, posesifnya ini sejauh apa gitu kan. Contoh misalkan kalau gue bilang ke cewek gue misalkan, beb kamu jalan sama siapa misalkan, aku jalan sama temen misalkan. Dia bilang kayak gitu, ya gue ngingetin dia, ya udah kamu boleh jalan sama temen, tapi kamu jangan pulang malam-malam dan aku gak mau kamu jalan berdua. Itu posesif sebenarnya. Tapi kan ada caranya dan itu lebih berkelas gitu kan. Ya contoh sederhananya memang dia teman atau gimana, yang penting kita udah mengingatkan. Kecuali kalau misalkan posisinya dalam bahasa lain gitu kan. Gue misalkan bilang sama dia, kamu gak boleh jalan sama ini, kamu gak boleh jalan sama ini, itu over posesif bro. Dan itu benar-benar toksik gitu kan. Nah kita kembali lagi nih misalkan ke medsos ya. Misalkan pacar lu minta apapun yang lu posting,
atau di beranda lu harus ada fotonya cewek lu atau cowok lu. Menurut gue pribadi, secara gitu kan, secara akal rasional, media sosial itu adalah privasi gitu kan. Sekarang pertanyaannya, lu masih pacaran aja udah over possessive, apalagi lu udah nikah gitu kan. Pacaran itu bro, urusannya cuma soal hati dan kasih sayang aja. Tapi ketika lu udah nikah, urusan lu tuh air, bayaran listrik, PDAM, terus anak-anak lu, bayar sekolah, bayar ini, lu harus kerja sana sini, lu harus lembur. Itu loh sebahaya itu gitu loh ketika lu mau menjalin hubungan dengan orang yang over possessive. Itu bakal kalau gue bilang menumbuhin rambut uban lebih cepet daripada waktunya. Itu menurut gue pribadi, ini berlaku untuk cewek dan cowok ya, yang punya pasangan yang over possessive. Gue rasa itu bukan hal yang bagus gitu kan. Memang pertanyaannya, bang, kalau misalkan dia over possessive berarti dia selamanya gak akan punya pacar dong. Ya kan, contohnya seperti itu. Kenapa? Karena bakal ada orang yang bakal clash sama dia. Memang seperti itu. Satu-satunya cara adalah ya dia berubah gitu kan. Dari over possessive ya minimal turun dikit lah kastanya gitu kan, daripada dia harus kayak gitu. Karena sampai kapanpun apapun yang dia alami, apapun yang dia lakukan dengan orang lain itu bakal tersiksa. Ini buat lu semua yang harus tiap foto, tiap beranda harus ada fotonya doi lu. Kalau memang lu suka, lu lakuin. Tapi kalau memang lu gak suka, ngomong baik-baik. Beb, sayang, mohon maaf nih, aku sebenarnya agak risih. Kenapa agak risih? Bukan agak risih, sebenarnya aku mau aja posting foto kamu, tapi besok-besok yang lebih cantik yuk, yang lebih ganteng yuk. Itu kan bahasa, gue bilang sih bahasa senjata gitu loh. Ketika lu gak suka dengan caranya, tapi mungkin bahasanya lebih halus aja gitu kan. Such a gentleman aja gitu loh. Ketika lu cowok ngomong sama pacar lu gitu kan, Beb, besok postingnya pakai ini aja gitu kan. Beb, besok postingnya pakai ini aja gitu loh. Maksudnya dalam arti kata gini, lu memang gak suka ketika ada fotonya doi lu di akun Instagram lu, tapi minimal lu gak bilang sama dia kalau aku gak mau kamu kayak gitu. Kenapa? Ketika lu bilang aku gak mau ada foto kamu di akun Instagram lu, aku malu, itu akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan bro. Cewek lu bakal over possessive sama lu, atau cowok lu bakal nyari tahu lu, bahkan mungkin dia sampai ke temen-temen lu. Jujur ya, gue pernah punya temen yang dia kalau berantem itu sampai kosannya itu bro kayak kapal pecah. Gue bener itu, sampai wajan tuh terbang-terbangan, piring terbang-terbangan. Bahkan gue pernah dilempar pakai centong nasi gara-gara gue waktu itu kan ke kosannya dia nganterin baju jersey. Gue bikin baju jersey angkatan, gue nganterin ke kosannya dia, dan ternyata mereka lagi berantem. Dan ketika gue buka pintu, gue dilempar centong nasi. Bayangin, sama nasinya, untung nasi uduk lagi, harum kan. Jadi gue lapar, abis itu gue makan di luar gitu kan. Nah, gue pernah mengalami hal kayak gitu bro. Dan gue bener-bener, menurut gue pribadi, sampai kayak gitu orang sampai berantem itu kayak gitu. Mungkin tuh caranya mereka gitu kan. Nah, kembali lagi dengan media sosial. Media sosial itu privasi bro. Kembali lagi, ketika lu suka ya lu lakuin. Ketika lu gak suka, ngomong baik-baik. Apapun yang lu omongin, gue rasa kedewasaan doi lu itu bakal dites di situ. Dia bakal menerima ini sebagai koreksi, ataupun saran, ataupun mungkin cercaan gitu loh. Jadi ketika doi lu sudah mulai mengerti, mungkin ya dia bakal mengerti gitu apa alasannya ketika lu nggak mau ada fotonya dia di akun Instagram lu. Dan itu caranya ya, lu sebagai cowok ketika lu mau ngomong sama cewek ya jadilah gentleman bro. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah lu bikin dia terpojok. Itu buat jadi cowok. Buat jadi ceweknya ya lu bilang apa adanya. Lu bilang kalau mungkin memang ini privasi. Mungkin nanti ada kalanya ketika kita mungkin sudah serius, kita mungkin sudah mau tunangan, mungkin kita bisa kayak gitu. Itu ya sepertinya kayak gitu bro. Kalau misalkan lu punya doi yang kayak gitu kan, harus benar-benar ada foto di situ. Tapi menurut gue pribadi ini sebagai toxic relationship yang nggak tahu nih cabang keberapa gitu loh. Kenapa ya? Ya menurut gue pribadi, gue di akun Instagram gue belum pernah pasang foto cewek gue. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, pacaran adalah fase dimana lu mengerti dulu kondisi cewek lu atau cowok lu gitu kan. Jadi PDKT utama itu di pacaran menurut gue pribadi gitu loh. Jadi kenapa? Makanya
ya mungkin dalam agama Islam itu nggak ada pacaran gitu kan. Jadi lu pacarannya pas udah nikah gitu kan. Nah mungkin karena ya mungkin pergeseran zaman sekarang gitu kan, dimana pacaran itu udah jadi hal yang wajar, makanya gue jadikan untuk gue pribadi, ya lu PDKT pas pacaran. Ya memang pacaran itu kan fungsinya ya bukan menjadi suami istri. Pacaran itu ya fungsinya ya lu mengenal lebih jauh tentang doi lu dong gitu kan. Ketika lu tahu ternyata doi lu nggak sesuai ekspektasi lu, ya lu putusin aja. Kenapa harus susah itu gitu loh. Kalaupun misalkan alasan lu nggak mau, aku sayang dengan cinta dengan dia, ya udah. Kalau lu udah bilang cinta sama dia, ketika dia lempar tai ke muka lu, ya lu jangan menghindar. Sesimpel itu aja bro, gitu kan. Apapun yang dia lakukan ketika lu cinta, ya lu jangan menolak, gitulah. Ketika lu mau menolak pun harus punya alasan yang lebih tepat. Itu yang gue bilang tadi gitu kan. Ketika ada foto dia minta ada foto di akun Instagram, ya lu harus tahu, lu jelasin dengan cara yang lebih bijak dan dewasa. Kenapa? Ya itu wajar bro. Posesifnya dia mungkin memang seperti itu, tapi menurut gue itu hal yang wajar selagi ketika lu menjelaskan dia masih mau menerima. Tapi kalau dia udah gak mau menerima dan dia bilang mungkin dengan bahasa kasar atau apa, gue rasa masih banyak manusia di dunia yang bakal menerima lu apa adanya. Itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Gue ucapin terima kasih banyak buat lu semua yang udah support Holy Citizen dan nantikan konten-konten selanjutnya. Dan juga gue mau ngingetin buat lu semua, tetap pantengin di podcastnya di Spotify. Gue punya podcast di situ, namanya sama Holy Citizen. Lu bisa pantengin di situ, ada beberapa konten yang udah gue buat sehingga mungkin bisa menemani lu dimanapun dan kapanpun lu lagi gabut. Itu aja, dan gue mau ucapin sampai jumpa.